Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahayu dengan NIM 1910111402523. Di sini saya akan mengerjakan UTS. Yang pertama kita membuat create database ya, membuat database dengan nama ujian praktikum. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini saya melakukan rekaman suara karena tadi pas bikin video saya nggak tahu kalau harus melakukan penjelasan, dan jika dilakukan penjelasan pun mikrofon di laptop saya itu rusak gitu, dan terus ini posisi HP juga lumayan jauh gitu Pak, mohon dimaklumi Pak. Nah kemudian ini saya sedang membuat user. Terdapat 3 user yaitu admin, kasir, dan gudang. Untuk hak aksesnya pada user admin itu hak akses penuh. Kemudian untuk hak akses kasir itu insert, hanya insert saja, dan untuk gudang itu hanya update saja. Kemudian setelah usernya dibuat, kita akan menampilkan user dengan perintah seperti yang ada di video. Oh iya Pak, saya mohon maaf juga, itu mungkin ini antara video record layar sama record diri saya gitu, mungkin ada nanti di akhir-akhir itu ada yang kurang sinkron gitu Pak, soalnya tadi itu kayak di pertengahan itu memorinya tuh penuh Pak. Nah pas saya lagi benerin HP saya itu kan saya jeda dulu ya Pak yang record di layar, terus ada juga beberapa yang kayak kan saya jeda terus saya lupa mulai lagi gitu, jadi ada beberapa yang kepotong gitu. Nah itu udah membuat hak aksesnya, kemudian kita akan menampilkan hak aksesnya menggunakan perintah show grant for apa for admin, kemudian for kasir, dan for gudang. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat tabel. Di sini terdapat 5 tabel, itu tabel barang, tabel pembayaran, tabel transaksi, tabel supplier, dan tabel pelanggan. Nah, di sini untuk tabel barang itu ada kode barangnya, kemudian ada nama barang, ada harga, ada stoknya, terus ada suppliernya dari mana gitu, dan dimasukkan beserta tipenya gitu. Kayak misalnya ini yang kode barang nih saya kasih tipenya varchar gitu, dan lain sebagainya.
Untuk di tabel transaksi itu ada kode transaksi, ada kode barang, kode pelanggan, tanggal, dan juga keterangan. Oh iya, tadi di tabel barang saya memberi primary key-nya itu nama barang, kemudian di tabel transaksi primary key-nya itu kode transaksi. Oke, di sini saya lanjut ke tabel supplier ya. Di tabel supplier itu ada kode supplier, ada nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Di sini primary key-nya itu kode supplier. Nah, di sini ada tabel pembayaran. Itu ada kode pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan kode transaksi. Primary key-nya itu adalah kode pembayaran.
ini di sini saya ada kesalahan mengetiknya gitu, ada yang ketinggalan jadi error, tapi tetap nanti bisa. Nah, ini error. Ternyata saya salah mengetik kode transaksinya, jangan pakai spasi. Gitu. Jadi ini saya ketik ulang dan bisa. Oke, yang terakhir itu ada tabel pelanggan, ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk primary key-nya itu adalah kode pelanggan. Kalau tabelnya sudah dibuat, kita tampilkan dengan show table. Nah,
ada barang, ada pembayaran, transaksi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini saya akan menambahkan foreign. Di tabel transaksi itu ada dua, yaitu di kode barang dan kode pelanggan. Kemudian satu lagi ada di tabel pembayaran. Nah, Pak, ini di bagian sini yang saya tadinya tuh ke jeda, udah di jeda untuk benerin HP, pas saya mulai lagi ternyata nggak kerekam gitu. Tapi ini itu apa saya rekam, maksudnya saya tampilin juga gitu. Nah, di sini ada kesalahan ya. Terus saya coba untuk hapus dulu tabel pembayaran. Terus saya buat lagi tabelnya dan saya masukkan isi tabelnya, kemudian bisa. Kemudian ini saya copy paste itu karena emang sudah mempersiapkan apa yang harus dimasukkan gitu Pak. Jadi biar nggak terlalu panjang videonya karena memorinya sudah penuh gitu Pak. Nah, kemudian ini selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan data dari masing-masing tabel. Ini, nah, dari tabel barang, kemudian tabel transaksi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada um, menampilkan data pelanggan yang sudah membayar akan tetapi belum terkirim dengan perintah seperti yang ada di video.
Nah, karena data pelanggan yang belum dikirimnya itu ada di tabel transaksi, berarti kita tulisnya tabel transaksi dan menggunakan perintah where. Nah, di sini menggunakan kode transaksi, di mana untuk kode transaksi yang belum dikirim itu dimulai dari 291.000.002 sampai 4. Jadi saya memasukkan perintahnya itu lebih dari sama dengan 291.000.002. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.